Oke Bu, kita ke fokus pendampingan yang ketiga, yaitu perkembangan komunitas praktisi. Tentunya Ibu sudah paham ya tentang komunitas praktisi ya. Oke, dulu pada waktu Lokakarya kedua, jenengan yang suruh menulis di komunitas praktisi yang jenengan rancang. Tentunya kan yang jenengan rancang ini bisa nggak terwujud di sekolah kan gitu dulu yang dirancang di Lokal 2 itu. Nah kira-kira apakah Ibu sudah merintis yang ditulis di komunitas praktisi itu sudah ada di sekolah sini? Yang pada saat Lokal 2 ya Pak, rancangan komunitas praktisi itu selain MGMP sekolah itu juga masih berjalan secara rutin MGMP matematika. Kemudian selain itu juga ini komunitas praktisi BK Pak, kemarin saya juga sempat itu ini juga masih berjalan, malah programnya juga sudah bisa masuk ke kelas-kelas yang dulu awalnya karena memang kondisi di kelas di sekolah kami untuk BK kan tidak masuk kelas Pak. Ini kemarin kami karena melihat kondisi emosional anak yang luar biasa, itu kami mencoba untuk mengatur sama Bapak kurikulum bagaimana kami mewadahi bisa kami masuk kelas meskipun tidak maksimal tiap jam pelajaran. Dari literasi yang setiap Sabtu itu untuk komunitas praktisi guru BK, kami melontarkan untuk pembinaan setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu, yang kita kan guru BK-nya terbatas Pak. Jadi kita moving sesuai dengan kelas yang kita ambil. Kita lontarkan kepada, dan kemudian alhamdulillah juga Pak Kepala Sekolah juga menyetujui. Untuk komunitas praktisi matematika sekolah perannya panjenengan di komunitas itu apa? Yang untuk matematika, yang untuk BK perannya jenengan apa? Selain MGMP, kemudian praktisi komunitas praktisi BK, kemudian ada juga kami mencoba sudah alhamdulillah saya kesini sudah mulai berkembang Bapak. Ini adalah komunitas praktisi untuk anak-anak yang saya namakan sebagai studi klub matematika. Di sini kemarin kan saya awal-awal saya baru hanya beberapa anak yang saya ampu. Kemudian kesini juga sudah beberapa kelas lain sudah mulai saya lontarkan untuk masuk. Jadi anak-anak yang gemar matematika ini sudah masuk. Kemudian ternyata daripada komunitas praktisi matematika ini berdampak. Awal kemarin belum lama di bulan Juni juga Pak, anak-anak yang di komunitas itu saya saring untuk mengikuti OSN matematika tingkat kabupaten, dan itu sudah berlangsung meskipun saya baru perdana, tapi setidaknya saya belajar dari jenengan di MGMPS sekolah matematika tadi. Perannya jenengan itu apakah sebagai narasumber atau sebagai apa di sekolah ini? Di sekolah itu kita kolaborasi Pak. Jadi kita permasalahan apa? Saya juga melontarkan ide-ide oh ini yang saya dapat seperti ini. Terus saya juga mencoba untuk menggali dari teman-teman sebenarnya apa itu yang baiknya kita lakukan untuk pembelajaran anak-anak matematika yang lebih menyenangkan, itu bagaimana? Itu peran jenengan memberikan gambaran-gambaran ya. Ada nggak di sekolah sini susunan pengurus MGMP sekolah untuk matematika? Kalau pengurusnya belum Pak, jadi hanya sebatas kita ngumpul terus kita ngobrol. Perlu nggak? Perlu Pak. MGMP itu perlu pengurus nggak? Perlu Pak. Apalagi nanti saya juga akan mencoba memasukkan beliau-beliaunya dalam komunitas. Ini kan komunitas tadi grup saya ini kan baru saya olah lewat WA group, meskipun terkadang juga ada pendampingan secara luring secara langsung kepada anak-anak, tapi untuk beliau-beliaunya ini untuk yang luring terkadang masih belum saya masukkan, nanti tunggu saya masukkan di sini. Jadi ada anak-anak tidak monoton dengan saya saja.
itu kan perlu adanya pengorganisasian yang Iya. baik. Nah, kalau sini belum terbentuk, kan belum terbentuk Iya. untuk pengurusnya atau mengorganisasi MGMP sekolahnya, kira-kira langkah yang jenengan lakukan nanti apa? Tentunya yang pertama nanti saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, meskipun hari ini adalah PLT-nya, Ya. Pak. Bagaimana nanti saya punya gambaran seperti ini, Pak. Bagaimana apakah bisa saya laksanakan atau apakah ada masukan dari panjenengan untuk saya membentuk ini. Terus kemudian saya juga nanti setelah saya coba berdiskusi dengan Pak Kepala Sekolah, saya coba mengatur dengan teman-teman guru apakah ini yang ada di sekolah ini perlu kita buat keorganisasian yang nyata, maksudnya yang pasti, sehingga kita flatnya di sini itu kita lebih enak. Ya, oke. Lah kan nanti kan pengurusnya tadi kan sejenak untuk study club. Siswa yang senang matematika, itu komunitas yang bentuk salah satunya itu. Nah, perannya jenengan di situ. Saya terkadang sebagai pemateri. Oh, pemateri ya. Ya. Saya sebagai pemateri, saya memberikan beberapa materi yang dipelajari anak-anak. Kemudian sana juga saya setelah materi anak-anak dipelajari, saya melontarkan beberapa soal yang sekiranya anak-anak itu bisa dibahas bersama. Kemudian saya juga mencoba membuka suara anak-anak. Apa nanti yang akan kita pelajari? Sehingga mereka merasa memiliki study group itu tidak hanya dari pihak saya, tapi juga anak-anak bisa untuk melontarkan suaranya. Bu, ini loh kita nanti akan pelajari ini. Oke, tentunya dengan adanya komunitas praktisi itu tentunya kan image dari guru terus siswa mesti kan mengalami perubahan, harusnya selanjutnya berkolaborasi, memberikan istilahnya pendapat sama teman guru sama siswa. Kalau siswa oke lah, nanti lebih mudah ke guru. Itu kan perubahan itu kira-kira menyenangkan enggak? Menyenangkan, Pak. Oke, kalau menyenangkan ya, kan jalan lihat menyenangkan, guru pun jalan menyenangkan, siswa juga menyenangkan ya. Nah, apa saja perubahan yang menyenangkan yang dialami ibu alami dari rekan di komunitas itu? Adanya kolaborasi yang lebih baik, Pak. Jadi kami bagaimana kolaborasi yang meningkat, Pak. Bahwasanya di mana rutinitas ini bisa kita gunakan juga untuk anak-anak mendisiplinkan diri. Jadi sedikit tapi pasti, sedikit tapi konsisten. Saya lontarkan seperti itu anak-anak untuk dalam pembelajaran. Jadi itu komunitas tadi yang menyenangkan untuk rekan, kolaborasinya semakin baik. Berarti nanti kalau kolaborasi semakin baik, untuk memecahkan tadi peran ada organisasi untuk mengelola itu kan lebih baik. Nah, kira-kira gambaran organisasi nanti untuk MGMP sekolahnya jenengan itu yang paling baku itu ya mesti ada ketua. Ketua kan baku ya. Selain ketua yang paling penting lagi apa? Penanggung jawab, Pak. Saya mengambil Bapak Kepala Sekolah, kemudian ketua yang ini adalah bagaimana ini, Pak, pemateri dari luar kita itu maksud saya. dari luar. Iya, Nah, berarti harus yang perlu praktis Pak namanya? Monggo. Yang kayak mentor itu loh. Nah, itu harus kita bicarakan juga di situ. Nah, itu maksud saya perlu adanya kerjasama dengan lembaga lain. Oke. Itu berarti jenengan itu guru tamu. Oke. Nyun sewu, Bu. Setelah program guru penggerak ini selesai, apa rencana yang dilakukan komunitas praktisi jenengan itu? Rencananya kalau sudah selesai program guru penggerak? Saya tetap nanti dalam ini tetap saya akan lakukan, Pak, meskipun program guru penggerak berhenti, tapi nanti saya insya Allah nanti akan tetap bergerak. Tidak-tidaknya untuk
komunitas yang praktisi ini, saya kan ini baru satu jenjang Pak, Yeah. dalam satu jenjang untuk kelas 7. Nah ini nanti saya juga akan melontarkan untuk mengembangkan sayap, katakanlah bahasanya, untuk semua jenjang. Jadi bagaimana saya akan mewadahi anak-anak yang senang matematika, anak-anak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang matematika. Oke, sip. Terus apakah nanti terus berjalan atau enggak rencananya Jena, komunitasnya ini? Insya Allah terus berjalan. Walaupun program guru penggerak sudah Iya, selesai ya? Karena alhamdulillah meskipun baru tahun ini saya sudah diberi kepercayaan, pertama mengaku matematika, kemudian yang kedua dikasih kepercayaan juga untuk sebagai pembimbing OSN matematika. Jadi insya Allah nanti tetap bergerak untuk tetap saya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, meskipun nanti di sana nanti tetap ada kendala, nanti akan kita cari bersama-sama daripada teman-teman. Nanti saya juga akan sharing teman-teman, maksudnya kayak kalau misalnya kendala ini apa yang harus saya lakukan, karena mereka lebih mempunyai pengalaman yang lebih tentunya. Oke, terus nanti kan tetap harus dijalankan terus walaupun gurunya. Terus apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi itu supaya bisa berjalan terus? Tentunya adalah yang paling besar itu adalah dukungan orang tua Pak. Terkadang kan orang tua kadang ngapa toh ada kayak gini-gini. Nah itulah nanti kemarin sudah saya mencoba melontarkan pada orang tua pembelajaran seperti ini, nanti juga akan menyita waktu anak-anak lebih. Jadi dukungan orang tua juga harus lebih maksimal itu. Kemudian juga tidak lupa dukungan dari teman-teman, terutama teman-teman guru matematika. Kemudian mereka punya ide apa, bagaimana biar tidak monoton pembelajaran nanti yang akan materi yang akan saya berikan nanti. Tadi dukungan ada dua, orang tua sama teman-teman. Itu kan khusus dari MB, ya. Masa sekarang itu dari komunitas siswa itu. Kalau komunitas gurunya yang MGMP matematika sekolah, dukungannya siapa saja? Tentunya juga Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian karena memang kalau bisa kita juga mengkolaborasikan pembelajaran matematika dengan pembelajaran yang lain, tidak lepas dari itu Pak. Iya. Terus perlu nggak dukungan material? Perlu Pak tentunya. Nah, bagaimana cara penggalian dukungan material? Di sekolah dulu kita juga ini kan Pak, tentunya kita juga harus tentang dukungan material, kita juga harus mengacu kepada dukungan modal finansial. Karena ini kan kita juga harus bagaimana melengkapi katakanlah laboratorium kita, alat-alat peraga kita yang kurang apa, itu kan harus kita juga, kita tidak lepas dari finansial yang ada di sekolah ini. Modal finansial yang ada di sekolah. Ini kan mereka saling berkaitan antara dukungan fisik, dukungan finansial, dukungan manusia. Itu kan harus saling berkaitan, tidak bisa lepas satu persatu kan. Iya, itu cukup untuk fokus yang ketiga, sangat cukup menurut saya.